Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya bahagia. Kenapa? Karena hari ini saya bertemu dengan saudara-saudara semua, jemaat yang dikasih Tuhan, hamba Tuhan yang dikasih ke Tuhan, dan mari kita mulai sama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan pada saat hari ini. Tapi hari-hari ini kita Indonesia, negara kita Indonesia ini sedang disegarkan oleh pemimpin yang berbeda pada umumnya. Kita memiliki pemimpin yang bertanggung jawab atas sumpah jabatannya. Saya rasa kita mulai mengenal dan mengetahui siapa yang saya maksud. Kemudian yang mendahulukan kepentingan rakyat. Pemimpin seperti ini ada yang mau menjatuhkan. Ada yang menjatuhkan dengan berbagai cara, berbagai trik dan intrik. Nah, tetapi kemarin-kemarin ada berita lagi yang mau menjatuhkan pemimpin kita ini, salah satu pemimpin kita yang baik, yang menjalankan sumpah jabatannya ini, ternyata yang mau menjatuhkannya ini terjerat kasus. Salah satunya, sang adik itu ternyata tertangkap tangan untuk kasus penerimaan suap. Semakin senyum yang terlebar, semoga saudara berarti semakin mengerti siapa yang saya maksudkan. Kemudian, sang kakak diberhentikan dari partai politik. Ya, kebaikan itu kadang ada yang suka mau menjegal. Dan kemudian sekarang timbul lagi yang namanya Panama Papers. Perusahaan yang terlibat di dalamnya teridentifikasi, terduga melakukan penggelapan pajak, dan itu menjadi berita yang sangat besar karena bukan wartawan Indonesia saja, tetapi wartawan luar negeri yang meliputnya itu bersifat global. Indonesia perlu dipulihkan, restoration. Indonesia itu dapat dipulihkan dengan pemimpin yang mengandalkan Tuhan, yang memikirkan kemajuan negeri. Restoration. Di dalam ayat 42 yang akan menjadi ayat pokok kita pada hari ini, ayat 7 sampai 10, saya memberikan kesempatan untuk kita membuka. Ya, ayat 42 ayat 7 sampai yang ke-10 saya akan bacakan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua dan Jopa orang Naaman, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Pemulihan diawali dari menerima dan melakukan firman Tuhan. Pernahkah kita mengalami keadaan yang kacau balau, sesuatu yang di luar kendali, kemudian kita merindukan pemulihan, merindukan keadaan yang baik? Saya pasti kita pernah merindukan itu. Dan apa hubungannya dengan Indonesia yang perlu pemimpin yang mempedulikan bangsanya? Indonesia membutuhkan restorasi dengan Ayub. Ayub adalah seorang pemimpin. Dia pemimpin keluarga, dia pemimpin perusahaan ternak, dia pemimpin para budak. Budaknya sangat banyak, ternaknya banyak juga. Dia adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tapi tidak luput juga dari pencobaan yang besar. Siapakah kita? Bagaimana sikap kita menghadapi pencobaan? Apakah dapat mengungguli Ayub? Saya rasa tidak. Tetapi ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kisah Ayub yang tertera di sini, supaya keadaan atau hidup kita ini bisa dipulihkan. Saya percaya bahwa kita pernah mengalami masa yang sulit, entah itu dari persoalan ringan atau persoalan berat. Inilah yang
langkah-langkah yang disebutkan di dalam Ayub 42 ayat yang ke-7. Ada ayat yang saya akan bacakan di ayat 7, tetapi tidak semuanya. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub. Sampai di situ. Nah, ada kisah setelah firman itu diucapkan pada Ayub. Ada firman yang disampaikan. Firman yang mana? Ayub 3, pasal 38 sampai 42. Ayub mendengar suara Tuhan dalam badai yang menjawab semua keluh kesah Ayub terhadap Tuhan. Posisinya, kita tahu bahwa Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat, pencobaan yang saya pribadi pun kayaknya seperti tidak akan sanggup. Tetapi Ayub sanggup, dan kita mencontoh beberapa dari Ayub. Ayub yakin setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, Ayub akhirnya memutuskan untuk mencabut perkataannya. Inilah yang kita pelajari. Pertama, Ayub mencabut perkataannya di ayat 7 setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub. Di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-6, di sana Ayub dikatakan Ayub mencabut perkataannya. Mencabut perkataannya dan duduk menyesal dalam debu dan abu. Apa yang dicabut? Ketika berbicara, Ayub dikunjungi oleh teman-temannya. Ketika berbicara dengan teman-temannya, ada kisah bersoal bertanya jawab, dan kemudian Ayub mulai berpikir. Ketika berbicara dengan orang, pasti kita menerima konsep pikiran orang itu. Kemudian Ayub sepertinya dalam tanda kutip mulai dipengaruhi dengan kata-kata temannya, padahal tidak dipengaruhi. Jadi dia teman-temannya memberikan konsep yang salah tentang Allah, dan Ayub hampir menyetujuinya, tetapi tidak menyetujuinya. Ya, mencabut konsep yang salah tentang Allah yang diberitahu oleh ketiga sahabatnya. Jadi, ketika kita ada dalam keadaan kacau, dalam keadaan yang di luar kendali, hal yang pertama adalah mungkin yang dilakukan Ayub, bukan mungkin tepatnya adalah yang dilakukan Ayub adalah mencabut perkataannya. Kenapa? Karena dia mulai sedikit meragukan Tuhan, hampir meragukan Tuhan. Dan yang kedua adalah untuk kita lebih mengertinya, untuk kita lebih mengerti lagi dari kenapa Ayub bisa mencabut perkataannya, kita ke hal yang kedua. Ayub mendoakan teman-temannya. Di ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, itu di sana Tuhan berfirman kepada Elifaz bahwa murkanya menyala terhadap Elifaz, Bildad, dan Zofar karena berkata tidak benar tentang Tuhan. Kita pasti merasakan bahwa ketika kita ada di lingkungan orang-orang yang mengatakan hal-hal yang tidak benar, terus kita sedikitnya ada sesuatu yang mempengaruhi, tetapi kita belum memutuskan bahwa kita juga menjadi ikut-ikutan untuk menjadi salah, tidak. Tetapi sedikitnya itu mempengaruhi. Teman-temannya ini sebenarnya datang untuk menghibur Ayub. Ayub yang dalam kesusahan, dalam keadaan kacau, dalam keadaan yang di luar kendalinya, itu ingin dihibur, tetapi hiburan yang didapat ternyata bukan hiburan yang diharapkannya. Teman-temannya berniat menghibur, ternyata kata-kata yang keluar bukan hiburan. Ternyata yang keluar adalah hal-hal yang menyakitkan, menusuk hati Ayub. Saya akan simpulkan di pasal 4 sampai pasal ke-31, Elifaz mengatakan bahwa Ayub itu sakit karena telah berbuat dosa dan menyuruh Ayub bertobat. Tidak terbayangkan, lagi sakit, kemudian kamu sakit karena berbuat dosa. Pasti menusuk hati. Apa dosa saya? Saya nggak bersalah. Mungkin dalam hati muncul seperti itu. Kemudian Bildad menghakimi Ayub. Dia katakan bahwa kamu menderita karena dosa. Anak-anak kamu mati karena dosa dan kesalahan. Semakin lagi dihakimi. Udah Ayubnya dihakimi, anak-anaknya dibawa-bawa meninggal karena kesalahan, karena sering buat kesalahan. Kemudian apa yang dikatakan Zofar? Zofar menuduh Ayub terlalu membenarkan dirinya sendiri. Memang Ayub tidak melakukan kesalahan, tetapi Zofar bilang seperti ini. Ketika kita ada di jalur benar, orang-orang pasti bilang, kamu so suci, kamu so benar, kamu merasa diri kamu benar. Padahal kita memang benar, tidak melakukan sesuatu yang salah. Tetapi Zofar menuduh Ayub terlalu membenarkan diri, artinya terlalu membela dirinya sendiri dan menutupi kesalahan dengan banyak cerita. Jadi menurut Zofar, Ayub itu menutupi kesalahannya dengan banyak cerita. Di pasal 4 sampai pasal 31
terjadi dialog antara Ayub dan ketiga temannya. Itulah yang saya simpulkan untuk kita semua pada hari ini. Perkataan teman-teman Ayub itu menusuk hati Ayub. Dan apa yang dilakukan? Di ayat 7 di sana dikatakan bahwa Allah berfirman pada Elifaz, kamu harus memberikan, murka Tuhan menyala dan harus memberikan korban persembahan kepada Tuhan, dan Ayub harus menaikkan doa untuk kalian. Artinya saat itu Tuhan berbicara kepada Elifaz, kalian itu artinya berarti Elifaz, Bildad dan Zofar. Dan mereka bertiga datang, mereka pastinya dengan memohon, dengan meminta maaf, meminta kesempatan untuk dimaafkan, dan inilah yang dilakukan yang terbaik Ayub. Dalam keadaannya ini belum sembuh, tapi Ayub mendoakan teman-temannya yang menyakiti hatinya. Hal yang baik, dipulihkan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi harus menerima dan melakukan firman. Ayub belum dipulihkan, tetapi dia menerima firman yang disampaikan melalui Elifaz. Kemudian dia melakukan firman, dia mendoakan teman-temannya. Masalah dan proses pemulihan tiap orang berbeda-beda, tapi yang harus disadari bahwa sang pemulih itu cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, hanya satu. Itulah yang disadarkan. Nah, kemudian tidak perlu lagi ketika Ayub mendoakan itu tidak perlu seperti Ayub, tidak perlu menunggu Tuhan berbicara langsung, tetapi kita juga saat ini tidak perlu menunggu secara langsung Tuhan berbicara secara audible. Biarlah ketika ada orang-orang yang menyakiti hati kita, yang sering menuduh kita, yang sering memojokkan kita, itu menjadi diri kita untuk mendoakan rekan. Bahkan rekan yang mengeluarkan kata yang tidak baik sekalipun. Kenapa? Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kemudian hal yang ketiga yang kita pelajari adalah Ayub dipulihkan. Lalu setelah itu, Tuhan di ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Nah, masalah dan pemulihan tiap orang berbeda-beda, tapi sekali lagi perlu disadari bahwa sang pemulih hanya ada satu, sang pemulih hanya ada satu. Setelah menaikkan doa, artinya segala sesuatu dibereskan, maka Tuhan menyembuhkan penyakit Ayub, memulihkan, restoration, kehidupan dan keadaan Ayub. Jadi, kesimpulannya, ketika kita ada dalam keadaan yang kacau balau, di luar kendali, di luar kemampuan, dan merindukan kembali keadaan yang baik, restoration, mari kita mempelajari 3 tahapan yang Ayub lalui di pasal 42 ini. Yang pertama, mencabut perkataan. Kadang kita nggak sadar kita udah berbicara yang tidak baik. Lalu mari kita cabut. Itu di ayat yang ke-7 dengan firman-Nya tersirat di sana dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Yang kedua, mendoakan. Harus menjadi jati diri kita sebagai orang Kristen bahwa kita harus mendoakan siapapun, termasuk orang yang suka menuduh kita, yang membuat kita salah. Kalau kita salah dituduh, sadar, puji Tuhan. Tetapi ketika kita salah dituduh, kita harus tetap mendoakan orang itu. Dan yang ketiga adalah mendapatkan pemulihan. Pemulihan didapat tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi ketika kita menerima dan melakukan firman Tuhan. Endingnya adalah, saya ingin memberikan panggil saya yang kedua di STT Makedonia ini adalah pergi ke Bandung untuk jalan-jalan. Pulang ke Tangerang, gak tahu jalan. Gak usah bingung cari-cari jalan. Kalau kacau, cabut perkataan kita yang menyakiti hati orang lain atau apapun itu, kemudian mendoakan, dan satu, Tuhan yang beri pengampunan. Amin. Puji Tuhan.